Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas tentang virtual meeting atau video conference di kelas digital Microsoft Teams. Ini adalah bagian yang keempat, part yang keempat yang membahas tentang kelas digital dengan Microsoft Teams. Di Microsoft Teams ada 3 fasilitas yang kita bisa gunakan untuk mengadakan rapat atau meeting. Yang pertama, ada fitur untuk Meet Now, pertemuan yang dilakukan sekarang ya. Kemudian yang kedua ada Schedule Meeting, kita bisa menjadwalkan pertemuan. Dan yang ketiga ada Live Event. Nah, bagaimana penggunaan setiap fitur dari meeting ini? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah Meet Now. Meet Now kita gunakan apabila kita akan mengadakan pertemuan, meeting, bersama dengan anggota di dalam kelas meeting kita, misalnya di kelas, bersama dengan siswa kita, ingin membahas satu masalah tertentu secara langsung, maka kita bisa memilih Meet Now. Dengan catatan, semua siswa telah aktif, telah online pada waktu kita mengadakan pertemuan tersebut. Caranya kita bisa lihat di kelas Teams. Oke, di sini saya sudah membuka Microsoft Teams. Saya akan memilih salah satu kelas. Misalnya saya pilih kelas 10 ini. Nah, saya akan membuat pertemuan di salah satu channel. Misalnya saya pilih channel pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, di sini misalnya kita merencanakan akan membahas satu topik tertentu di pertemuan pertama, misalnya tentang materi pertidaksamaan dengan siswa yang ada di kelas kita. Jadi sekali lagi kita menggunakan fitur Meet Now apabila siswa kita juga sudah bergabung dan sudah online pada saat kita akan mengadakan pertemuan tersebut. Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal memilih icon Meet Now yang ada di bawah ini. Ini ya, icon Meet Now rapat sekarang. Tinggal kita pilih. Nanti kita bisa memberikan subjek di sini, misalnya pertemuan 1. Nah, kita tinggal memilih rapat sekarang. Nanti siswa kita yang bergabung di kelas ini akan mendapatkan informasi pemberitahuan akan adanya pertemuan. Nah, saya lihat ya, sebagai fitur siswa, saya masuk sebagai siswa. Di kelas ini, saya sebagai siswa masuk ke kelas. Siswanya sudah ada di kelas misalnya. Di sini akan ada informasi bahwa ada pertemuan sekarang nih, ada panggilan. Tinggal di klik channel pertidaksamaan, lalu sini ada sudah berlangsung panggilannya selama 29 detik. Nanti siswa tinggal memilih gabung. Kemudian dia memilih bergabung sekarang. Ini saya nonaktifkan saja kameranya. Bergabung sekarang. Nah, siswa tersebut sudah bergabung di kelas kita. Seperti itu ya. Ini kita lihat sebagai guru, kemudian ada siswa yang sudah bergabung di kelas kita. Itu cara melakukan atau menggunakan fitur Meet Now. Di sini kita bisa melakukan banyak hal juga. Kita bisa share screen, kita bisa merekam apa yang kita sampaikan, ya, mengubah efek latar belakang kalau kita menggunakan versi desktop. Ada fitur untuk raise hand, ada untuk chatting, dan kita bisa mendownload juga daftar hadir dari peserta yang mengikuti meeting kita. Nah, itu yang pertama, menggunakan fitur Meet Now. Untuk mengakhiri rapat, saya tinggal memilih tombol ini. Sini ada akhir rapat atau kita akhiri panggilan di sini. Ini selesai. Oke, nanti di sini akan ada informasi tentang adanya pertemuan yang kita lakukan tadi, berapa lama waktunya. Jadi pemberitahuannya seperti ini. Kita bisa mengisi kualitasnya misalnya seperti itu ya. Di siswa kita nanti juga seperti itu, akan ada informasi bahwa ada pertemuan yang tadi dilakukan. Nah, itu yang pertama, menggunakan fitur Meet Now. Selain itu, fitur Meet Now juga kita bisa jadwalkan. Jadi walaupun rapat sekarang, tapi kita juga ternyata bisa menjadwalkannya. Nah, saya ulangi menggunakan fitur ini. Kita klik rapat sekarang. Misalnya di sini saya tuliskan subjeknya
pertemuan 2 misalnya. Tapi saya jadwalkan mungkin 2 jam kemudian baru akan diadakan. Kita bisa memberikan informasi jadwal ini. Kita pilih jadwalkan rapat. Nah, akan terbuka pengaturan penjadwalan. Di sini sudah ada pertemuan kedua. Siapa peserta yang harus hadir? Kita bisa opsionalnya bisa diisi, bisa tidak juga. Misalnya jam berapa? Sekarang misalnya jam 17 sampai jam 18 misalnya. Kemudian nanti informasinya masuk ke channel mana? Misalnya kita pilih kelas 10 tadi di channel rasional pertidasan rasional dan irasional. Karena tadi kita membuat meet now pada channel tersebut, maka di sini sudah terisi. Yang lain bisa tidak diisi, lalu kita kirim. Nah, nanti pemberitahuannya agak berbeda dengan tadi. Kalau meet now tadi, pemberitahuannya hanya seperti ini informasinya. Kalau kita menjadwalkan akan tertulis informasi bahwa dijadwalkan pada hari Senin pada pukul 17 di sini seperti ini. Nah, di siswa nanti juga akan melihat penjadwalan seperti itu. Ini saya masuk di siswa di kelas ini siswa ya. Di sini ada informasi bahwa ada pertemuan pada pukul 17. Nanti kalau kita membuka, saya masuk ke guru, membuka ini dan bergabung di sini ya, bergabung. Saya off-kan saja dulu. Bergabung sekarang. Nah, siswa kita juga bisa ikut bergabung. Misalnya waktunya telah tiba. Ini nanti mereka tinggal memilih atau klik tombol gabung di sini. Pertemuan kedua tinggal klik tombol gabung. Nah, bergabung sekarang. Ini saya kembali ke guru dan di sini saya lihat sudah ada siswa yang bergabung. Kalau saya tampilkan semua pesertanya, ini yang sudah bergabung ya. Yang ini belum. Kita bisa mengajak yang belum bergabung ini, kita tinggal pilih titik 3 lalu minta untuk bergabung. Nah, seperti itu cara penggunaan fitur Meet Now. Oke. Ini saya akhiri saja rapatnya. Baik, itu yang pertama ya, tentang penggunaan fitur Meet Now. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menggunakan fitur Meet Now dan kita mengajar di beberapa kelas secara paralel? Maka, sama halnya tadi, kita buat misalnya ini ya, kita jadwalkan. Ini kita pilih Meet Now. Lalu misalnya di sini saya jadwalkan pertemuan ketiga misalnya. Pertemuan 3. Lalu kita jadwalkan pertemuannya. Taruhlah misalnya pertemuannya dijadwalkan di besok hari pada pukul 8 misalnya sampai pukul 9. Nah, kita membuat pertemuan di channel ini tadi, pertidaksamaan rasional dan irasional. Kemudian kita kirim. Ya, ini kita kirim. Nah, di sini kita sudah lihat ada informasi tentang pertemuan yang ketiga. Bagaimana kalau kita ingin memberikan informasi ini juga di kelas lain yang kita ajar secara paralel? Nah, kita bisa memilih titik 3 ini ya. Lalu kita lihat detail rapat. Di detail rapat ini ada opsi rapat dan ada juga di sini link untuk bergabung di rapat. Kalau kita lihat opsi rapat, kita atur ya. Opsi rapat. Ini terbuka. Kita bisa melakukan pengaturan terhadap peserta yang akan bergabung di kelas kita. Nah, siapa yang bisa bergabung? Karena tadi kita membuat Meet Now di kelas 10 dan kita mau bagi kelas 10A misalnya, kita mau bagi ke 10B, 10C. Kita bisa mengatur orang di organisasi saya sama-sama masih menggunakan akun domain yang sama. Lalu selalu biarkan penelpon melewati lobby. Jadi kita biarkan saja. Jadi tidak perlu kita yang admit pesertanya. Kalau seperti ini, siapa yang bisa jadi presenter? Mungkin semua siswa yang ada di kelas kita yang satu domain dan kita, maka kita pilih orang di organisasi saya. Lalu kita simpan. Ini sudah tersimpan ya. Berikutnya di sini nanti kita kembali Steam. Kita ambil link untuk kita bagikan ke kelas lain sehingga bisa bergabung di penjadwalan tadi. Nah, ini kita pilih saja, klik kanan saja di sini.
ada salin tautan. Nah, sekarang saya masuk kembali ke kelas tim. Saya misalnya akan membagikan link tadi di kelas yang lain. Ini ya, kelas 10B. Tadi saya buat jadwal meetingnya di sini. Saya buat di kelas 10B. Misalnya di channel ini misalnya. Kita akan posting ke sini. Ya, kita bisa membuat pengumuman dulu misalnya seperti ini. Kita buat pengumuman pertemuan 3 misalnya ya. Kalau kita mau hiasi bisa kita tambahi di sini ilustrasi gambar misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Selesai. Lalu kita paste di sini ya. Kita copy paste di sini link yang tadi kita ambil. Nah, ini agak panjang linknya. Kalau mau dipendekkan juga bisa. Ini saya tinggal kirim. Nanti seperti ini informasinya. Kalau link ini mau dipendekkan bisa. Nanti kalau siswa kita mau bergabung, mereka tinggal siswa di kelas yang lain maksud saya mau bergabung, tinggal klik link ini. Maka akan terbuka, mereka bisa ikut bergabung sekarang. Seperti itu ya. Jadi siswa lain di kelas lain juga bisa ikut. Begitu cara kalau kita akan melakukan pertemuan dengan beberapa kelas sekaligus. Nah, ini saya akan membuka kelas sebagai siswa di kelas 10B. Sini ada informasi tadi di pertidaksamaan. Nah, ini ada link yang dikirim guru dari link yang dibuat pertemuan yang dibuat di kelas 10 dan dikirim ke 10B juga. Nah, nanti siswa tinggal klik link ini untuk bergabung pertemuan 3. Nah, seperti itu cara kalau kita membuat pertemuan di satu kelas lalu kita ingin mengikutkan kelas yang lain di pertemuan tersebut. Kita mengajar secara paralel di beberapa kelas. Oke, kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah schedule meeting. Kita bisa menjadwalkan meeting. Sebenarnya schedule meeting ini hampir sama dengan Meet Now tadi, Meet Now yang kita atur jadwalnya. Caranya untuk schedule meeting kita mulai membuat jadwalnya di kalender kita. Kita lihat bersama. Oke, sini saya sudah membuka kelas di Microsoft Teams. Untuk membuat schedule meeting kita masuk ke menu kalender di sini. Ada kalender. Kita pilih kalender dulu. Lalu misalnya kita akan membuat jadwal di tanggal 21. Nah, tanggal 21 di sini nanti ya. Kita bisa memilih di sini ada rapat baru, ada pilihan masih ke bawah ini ya, yang seperti segitiga kecil ini kita pilih. Sini ada dua, ada jadwalkan rapat, ini schedule meeting atau acara langsung live event ini. Nah, caranya kita pilih jadwalkan rapat. Nah, kemudian di sini kita tambahkan judulnya, misalnya saya kasih judul pertemuan 4. Misalnya ya, materi apa misalnya fungsi. Kemudian siapa yang harus hadir? Ya, ini opsional sifatnya, bisa kita tambahkan siswa yang harus hadir. Kemudian kita jadwalkan tanggal berapa? Ini saya misalnya ganti tanggal 21 dijadwalkan pertemuan pada pukul 8 pagi misalnya sampai pukul 9 pagi. 1 jam ya. Kemudian kalau jadwal ini berulang, maka kita bisa atur. Ini kan tidak berulang. Misalnya setiap hari Selasa 21 ya. Setiap hari Selasa ada meeting. Kita bisa atur. Itu berulang. Setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat misalnya. Nah, kalau tidak berulang maka kita pilih saja tidak berulang. Kemudian tambahkan saluran di mana informasi ini akan diposting ya, di saluran mana. Kita pilih dulu di sini, cari kelasnya. Ya, misalnya tadi di kelas 10 saya akan posting di saluran ini ya, SPLTP misalnya. Nah, lokasinya bisa ditambahkan, juga bisa tidak di sini. Informasi di sini bisa kita tuliskan tentang apa, misalnya pembahasan fungsi linear misalnya. Setelah itu kita kirimkan. Kita lihat ke atas, ini kalender kita, ini jam 17. Tadi kita jadwalkan di jam 8 pagi. Kita lihat ke atas, jam 8 pagi. Nah, ini sementara dibuat ya.
sementara dibuat jadwal untuk jam 8 pagi pertemuan keempat. Ini kalau warnanya sudah cerah seperti ini, berarti kita sudah bisa klik penjadwalannya lalu mengambil linknya. Nah, kalau belum, ini masih dibuat, kita tunggu sampai ini selesai dibuat penjadwalannya. Oke, ini sudah selesai dibuat ya. Kalau sudah cerah seperti ini ya, sudah selesai dibuat pertemuan keempat, kita tinggal klik di sini. Kalau kita ingin melakukan pengaturan, nah, kita bisa mengatur opsi rapatnya seperti tadi, opsi rapat. Di sini kita bisa biarkan siapa yang akan masuk, siswa kita, untuk bisa bergabung secara langsung tanpa kita perlu admit. Ini dibiarkan seperti ini. Siapa yang bisa jadi presenter, maka kita pilih orang di organisasi saya. Artinya kita juga sebenarnya bisa mengundang orang lain yang mempunyai domain yang lain untuk bergabung di pertemuan kita. Nanti kita akan berikan contohnya. Ini simpan. Kalau sudah, maka kalau kita ingin menggunakan jadwal ini kepada kelas yang lain, misalnya seperti tadi kita mengajar di beberapa kelas yang paralel, atau orang di luar grup kita tinggal copy linknya dari sini. Ini ya, kita klik kanan, salin tautan. Nah, setelah itu ini saya tutup saja. Nanti saya kembali di kelas tim, akan ada informasi di kelas ini tadi di saluran SPLTP. Di sini ada pertemuan keempat yang dijadwalkan pada tanggal 21 Juli pukul 8. Ini ya informasinya. Nah, ini tadi bisa kita bagi ke kelas yang lain. Ke kelas yang lain, misalnya saya akan bagi di kelas lain yang juga akan mengikuti pertemuan tersebut keempat. Ini saya pilih kelas yang 10B di channel ini misalnya. Lalu saya bagikan informasi pertemuan keempat di sini. Sebenarnya kita tinggal paste ke sini juga bisa, tapi kurang menarik ya tampilannya. Kita kirim seperti ini. Nah, supaya ada informasi ini apa link ini, kita sebaiknya memberi informasi, kasih misalnya pengumuman. Nah, kita tambahkan misalnya pertemuan 4. Oke, kita hiasi, bisa kasih ilustrasi misalnya seperti itu. Lalu linknya kita pastikan ke sini. Kalau mau diperpendek juga bisa. Ini saya kirim. Nah, selesai. Jadi informasi tadi akan diterima juga oleh siswa yang ada di kelas 10B. Saya kembali ke sini, kelas 10. Kalau kita akan buka informasi tadi, pertemuan 4 misalnya ini ya, saya tinggal klik. Nah, gurunya ngeklik lalu gabung sekarang. Nah, nanti siswa yang dari kelas 10-4 yang tadi, ini saya masuk sebagai siswa kelas 10, bukan 10-4, 10B ya, maaf. Untuk pertemuan keempat 10B, nanti siswa kelas 10B ini akan melihat ada informasi pertemuan di channel pertidaksamaan pertemuan keempat. Dia tinggal klik link ini, lalu bergabung sekarang. Ini saya off-kan saja mikrofonnya. Nah, siswanya sudah bergabung. Kita lihat di guru tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah ada siswa yang bergabung di room guru ini. Nah, ini gurunya misalnya. Di sini ada siswa yang akan bergabung, yang sudah bergabung di meeting pertemuan yang keempat. Jadi seperti itu caranya kita membuat penjadwalan rapat, penjadwalan meeting, lalu mengirim ke kelas yang lain juga. Oke, ini saya akhiri saja. Nah, kemudian kita juga bisa mengundang orang lain untuk bergabung dengan kita. Orang-orang yang di luar organisasi kita, artinya berbeda domain dengan kita. Domainnya berbeda. Atau bahkan dia tidak mempunyai akun Office 365, juga bisa bergabung. Nah, caranya sama ya, kita buat jadwal di sini misalnya. Di kalender. Di kalender ini kita buat lagi penjadwalan.
Misalnya kita akan buat pertemuan umum, kegiatan tertentu bukan di kelas pembelajaran kita, mungkin kita mau membuat webinar yang terbatas pesertanya, karena kalau membuat meeting dengan penjadwalan ini pesertanya bisa sampai 300-an orang. Mungkin kita akan membuat webinar pesertanya sampai 200 orang misalnya, dengan akun yang berbeda-beda tentunya, maka kita bisa menggunakan fitur penjadwalan meeting tadi. Kita pilih di kalender dulu. Misalnya kita buat di sini ada jadwalkan rapat. Nah, misalnya kita mau buat webinar ya. Webinar. Media pembelajaran misalnya. Nah, kita bisa mengundang orang lain di luar organisasi kita. Nah, kita buat pesertanya. Mungkin ada yang harus hadir sebagai peserta di sini. Mungkin dia yang menjadi MC-nya mungkin ya. Nah, sini saya tambahkan misalnya MC-nya. Harus hadir karena dia yang berperan sebagai MC. Kemudian kapan webinarnya? Misalnya tanggal 23 atau 22 lah. Pukul berapa? Jam 9 pagi misalnya sampai jam 11 siang. Nah, kita akan memberikan informasi webinar ini di saluran mana? Saya contohkan saja misalnya di kelas ini, tidak apa-apa. Di umum misalnya. Kemudian kita kirim. Nah, kita akan lihat jadwal ini dibuat pada tanggal 22, ini sudah dibuat, sebentar dibuat webinar pada pukul 9 sampai pukul 11. Kita tunggu sampai pembuatan jadwal ini selesai sehingga kita bisa melakukan pengaturan. Oke, ini sudah selesai dibuat penjadwalannya. Kita bisa lakukan pengaturan webinar ini, siapa yang bisa ikut dan bagaimana pengaturannya. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada opsi rapat. Kita atur ya. Kita lihat di sini ada penyelenggara yang membuat pertemuan, dan ini yang tadi kita undang sebagai MC. Nah, di sini ada opsi rapat. Kita buka opsi rapatnya. Karena kita akan mengundang orang lain di luar organisasi kita, domainnya berbeda, maka kita pilih di sini semua orang, ya, semua orang di sini. Kemudian di sini otomatis aktif ya, semua bisa melewati lobby tanpa kita admit ya, semua orang. Kemudian siapa yang bisa jadi presenter? Kalau kita sudah menentukan orang yang akan jadi presenter, maka kita batasi di sini. Misalnya hanya orang tertentu saja dan yang lainnya. Kalau webinar mungkin kita ingin ada komunikasi dua arah, ada yang bisa bertanya, maka kita juga bisa aktifkan semua orang. Lalu kita atur simpan. Oke, jadi setelah pengaturan opsi rapat ini selesai ya. Jadi karena kita buat webinar, semua orang bisa mengikuti walaupun menggunakan domain yang berbeda dengan domain kita. Nah, berikutnya kita kembali ke kalender. Di sini ya, di webinar media pelajaran kalendernya, kita tinggal mengambil link untuk dibagikan ke peserta webinar. Caranya ini kita klik kanan saja, salin tautan. Nah, biasanya linknya ini sangat panjang, kita bisa pendekkan. Saya akan pendekkan misalnya menggunakan bit.ly di sini. Oke, kita bisa pendekkan di sini ya. Nah, lalu kita shorten. Setelah selesai, ini kita copy. Nah, kita lihat nanti bagaimana kalau peserta itu berada atau menggunakan domain yang berbeda dengan kita. Nah, saya akan buka browser yang lain. Di sini linknya tadi yang kita bagikan ke peserta webinar. Sini saya paste ke sini, lalu saya buka. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Ini di cancel saja. Lalu akan ada pilihan. Kalau dia tidak masang Teams, dia bisa menggunakan yang kedua, continue on this browser ya. Continue dengan browser ini. Tinggal klik continue dengan browser ini. Nah, setelah yang terbuka, nanti dia masukkan namanya. Masukkan namanya misalnya Ahmad misalnya ya. Kemudian join now. Nah, kemudian jadi nanti dia akan menunggu untuk diterima bergabung di meeting tersebut. Di sini saya masuk sebagai penyelenggara, saya pilih gabung.
Nah, kalau saya pilih bergabung, ini saya hapuskan dulu. Nah, di sini ada informasi bahwa ada yang akan bergabung yang tadi itu. Nah, dia sudah masuk. Nah, di sini kita lihat ya. Ini Ahmad sudah bergabung sebagai guest di sini. Nah, begitu caranya kita mengundang orang lain dengan domain yang berbeda untuk bergabung di meeting kita. Demikian cara penggunaan fitur yang kedua, yaitu schedule meeting. Kita menjadwalkan meeting, baik meeting yang kita lakukan di kelas, kita bagi linknya ke kelas yang lain yang kita ajar secara paralel, ataupun kita membuat meeting lalu kita mengundang orang lain yang berada di luar domain atau organisasi kita, berbeda. Oke, itu yang kedua, penggunaan fitur schedule meeting. Kemudian fasilitas yang ketiga yang diberikan oleh Microsoft Teams adalah adanya fitur live event. Dengan fitur ini kita bisa melakukan kegiatan atau acara yang besar, mengundang peserta yang banyak ya, mengumpulkan peserta yang cukup banyak sampai ribuan orang. Cuma bentuknya komunikasi menjadi satu arah. Jadi ada presenter yang kita tentukan untuk berbicara, adapun pesertanya nanti hanya mendengar saja dan bisa bertanya melalui fitur chat kalau kita mengaktifkan fitur tanya jawab melalui chat. Bagaimana penggunaan live event ini? Ayo kita lihat bersama di kelas Team. Oke, di sini saya sudah kembali membuka Microsoft Teams. Nah, untuk membuat live event kita masuk di kalender. Lalu di sini kita pilih, caranya hampir sama ketika membuat schedule meeting yang tadi ya. Kita pilih di sini di pilihan rapat ada dua, jadwalkan rapat, yang schedule meeting tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah acara langsung atau live event ini. Ini kita pilih. Nah, setelah kotak dialognya tampil, kita tinggal isikan judul kegiatannya. Misalnya kita namakan apa ya? Pengarahan umum misalnya. Pengarahan umum. Kemudian lokasinya misalnya online. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 23. Kita akan buat di tanggal 23 dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 10. Misalnya seperti itu ya. Kita kasih informasi detail, misalnya pengarahan umum kepala sekolah di hari pertama sekolah. Nah, seperti itu ya. Kemudian siapa yang akan menjadi penyaji, presenter? Nah, tentunya kepala sekolah. Maka di sini kita tambahkan akun kepala sekolah. Saya contohkan salah satu akun yang aktif yang bisa bergabung nanti. Nah, ini misalnya kepala sekolahnya. Setelah itu kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada 3 pilihan izin acara berlangsung. Siapa yang bisa bergabung di kegiatan ini atau acara ini? Yang pertama ada pilihan orang dan grup, orang tertentu yang akan kita tambahkan. Nah, kita tuliskan di sini akunnya. Ataukah yang kedua seluruh organisasi. Misalnya karena ini acara sekolah, yang boleh hadir hanya guru dan siswa yang menggunakan domain yang sama, maka kita pilih yang kedua. Atau yang ketiga, kalau kita ingin menggunakan undangan secara umum kepada siapa saja, baik itu yang menggunakan domain yang sama dengan kita atau di luar domain kita, atau menggunakan akun selain akun Office 365, juga bisa bergabung ya kalau kita pilih public. Nah, karena ini acara sekolah, maka saya pilih yang kedua, hanya menggunakan domain sama organisasi di sekolah misalnya ya. Kemudian berikutnya di bawah ada pengaturan, siapa yang bisa melakukan perekaman. Hasilnya rekaman tersedia untuk peserta dan penyaji. Apakah kita menyediakan juga rekaman untuk peserta? Misalnya kalau tidak ya, peserta jangan merekam, maka kita hilangkan centangannya. Kemudian laporan keterlibatan peserta kita centang. Kemudian fitur tanya jawab ya. Biasanya kalau dalam versi bahasa Inggris nanti di sini tertulis key dan A ya. Jadi siapa yang bisa bertanya dan menjawab. Ini fitur chatnya diaktifkan seperti itu. Kalau sudah, kita lanjutkan jadwalkan. Nah, ini sudah selesai. Nanti di sini ada link yang kita bisa ambil untuk kita bagikan kepada
peserta. Ini linknya kita copy. Ya, ini sudah tercopy. Lalu kita bagikan ke peserta yang akan mengikuti kegiatan pengarahan secara umum ini. Link ini bisa dikirim ke media sosial atau kita taruh di kelas setiap peserta sehingga bisa mengikuti kegiatan pengarahan umum tersebut. Kemudian untuk memulai live event-nya tinggal kita pilih gabung di sini. Nah, ini sudah terbuka. Bergabung sekarang. Jadi penyelenggara atau produsernya sudah bergabung. Nah, ini tampilan layar dari live event. Di sini kita masih menunggu presenter untuk bergabung ya. Layar pertama ini nanti akan menampilkan antrian antara presenter atau penyaji. Nah, ini penyajinya misalnya sudah masuk ya, sudah bergabung di sini penyajinya. Ini saya tutup saja. Nanti kalau misalnya produsernya akan memulai memberikan informasi, tinggal kita lihat dulu sebelumnya tampilan di layar antrian ini ada dua ya, bisa nampilkan dua layar seperti ini atau satu layar. Kita tinggal pilih misalnya penyaji. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin kirim ke acara langsung untuk dimulai, nah ini tinggal kita pilih kirim ke acara langsung. Nah, produsernya atau penyelenggara sudah bisa menyampaikan informasi kalau kita pilih mulai, lanjutkan, maka kegiatan live event sudah dimulai, sudah berjalan di sini ya. Nah, kemudian misalnya kita akan ganti ke presenternya, mungkin produsernya atau penyelenggara sudah menyampaikan informasi, maka kita tinggal memilih presenter untuk menyampaikan informasinya. Ini ya presenternya, kita pilih, lalu kita kirim ke acara langsung. Jadi tinggal ganti saja, pilih orangnya, kirim ke acara langsung. Nah, ini sudah tampil presenternya ya. Jadi kepala sekolahnya sudah menyampaikan informasi seperti itu. Nanti di fitur ini kita lihat ada beberapa fasilitas seperti ini ya. Melihat bandwidth yang digunakan, dan di sini ada fitur untuk tanya jawab. Jadi peserta tetap bisa bertanya di sini walaupun melalui fitur chat, dan penyelenggara juga bisa memberikan pengumuman di sini. Kemudian di sini catatan rapat. Ya, obrolan rapat di sini juga ada. Kemudian di sini bisa melihat siapa peserta yang hadir di kegiatan live event ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau live eventnya sudah selesai, kita tinggal pilih akhiri. Di sini akhiri acara langsung. Oke, kita tutup. Jadi seperti itu caranya kita menggunakan 3 fitur dari meeting di Teams. Yang pertama Meet Now, kemudian schedule meeting, dan yang terakhir adalah menggunakan fitur live event. Jadi fitur Meet Now bisa kita gunakan langsung pembelajaran di kelas pada saat siswa kita sudah online semuanya, dan kita bisa menjadwalkan juga, dan kita bisa membagi linknya ke kelas yang lain kalau kita mengajar beberapa kelas secara paralel. Kemudian schedule meeting, kita jadwalkan meeting pada hari tertentu, jam tertentu, dan kita bisa membagi linknya juga ke beberapa kelas yang lainnya secara paralel. Bahkan kita juga bisa mengundang orang lain untuk bergabung di pertemuan yang kita buat ya, walaupun mereka menggunakan domain yang berbeda dengan domain sekolah kita misalnya. Dan yang terakhir adalah live event. Kalau kita ingin membuat acara yang besar dengan peserta yang cukup besar, ribuan peserta misalnya, kita bisa menggunakan fitur live event tersebut. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang virtual meeting di Microsoft Teams. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel Gurumed, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.